Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bu Mala akan menjelaskan tema 1, subtema 1, pembelajaran SPDP tentang gambar cerita. Anak-anak kemarin sudah diberi tugas oleh Bu Mala untuk menceritakan suatu gambar. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Mala akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang atau hewan dalam suatu peristiwa. Contoh gambar cerita ini adalah gambar ilustrasi. Seperti gambar yang ada di sini. Ini adalah sebuah gambar yang menceritakan tentang Edo dan Pak Rudi. Edo ini diajak Pak Rudi melihat kandang kelinci yang dimiliki oleh Pak Rudi. Ya, ini tentang gambar cerita. Contoh gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi itu merupakan penggambaran dari sebuah teks. Sedangkan untuk tujuan dari gambar ilustrasi itu adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu gambar yang berupa foto, dan yang kedua adalah gambar yang berupa gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Sedangkan untuk objek gambar ilustrasi itu bisa berupa gambar manusia, gambar hewan, gambar tumbuh-tumbuhan, dan gambar benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaannya. Langkah-langkah sebelum membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan gagasan yang sesuai dengan teks. Gagasan gambar itu berasal dari bacaan. Nah, setelah kita menentukan gagasan, kita harus juga menentukan tokoh cerita, adegan, suasana, dan media yang digunakan dalam cerita. Sekarang untuk langkah yang kedua, membuat sketsa menggunakan pensil. Apa yang dimaksud dengan sketsa? Sketsa ini merupakan rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasannya. Nah, dalam membuat sketsa, kita harus memperhatikan tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Sketsa ini dibuat di atas media alas gambar. Media alasnya itu seperti kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer. Pemilihan media ini juga akan mempengaruhi media pewarnaan yang akan digunakan. Tujuan dari pemilihan media ini akan berpengaruh pada awet tidaknya hasil gambar pada saat nanti disimpan. Langkah yang ketiga yaitu mewarnai gambar menggunakan alat pewarna yang lebih menarik. Ketika sketsa itu sudah selesai, maka kita bisa melakukan pewarnaan, yaitu dengan cara memberi warna sesuai dengan aslinya dan memberi warna sesuai dengan imajinasi kita. Pewarnaan ini kita dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis gambar cerita atau ilustrasi. Jenis yang pertama yaitu realis. Apa itu yang dimaksud dengan realis? Apa itu gambar realis? Gambar realis itu adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik itu bentuknya, ukurannya, maupun tata letaknya. Di sini Bu Mala memberikan contoh gambar realis itu adalah tukang sayur dengan ibu-ibu yang sedang belanja sayur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak pak sayur yang keliling. Nah, ini kita gambar sesuai dengan keadaan aslinya. Kemudian yang kedua,
yaitu karikatur. Karikatur ini adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur itu menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh, dan biasanya itu mengandung kritikan dan sindiran. Di sini Bu Malam memberikan contoh. Biasanya karikatur itu anak-anak gambarnya itu kepalanya itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya ya. Di sini sudah ada contohnya untuk gambar karikatur. Sekarang kita lanjut untuk jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga yaitu kartun. Kartun ini adalah gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor. Gambar kartun itu bisa berupa gambar manusia atau binatang. Kalau di contoh ini Bu Malam menggambarkan tentang anak muslim-muslimah yang sedang belajar mengaji. Setiap hari anak-anak juga pasti tahu tentang kartun-kartun yang ada di Indonesia. Contohnya Minnie Mouse, Mickey Mouse, Donald Bebek, kemudian SpongeBob. Nah, itu adalah contoh-contoh gambar kartun. Sekarang jenis yang terakhir yaitu dekoratif. Pada dekoratif ini adalah gambar yang disajikannya itu dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Corak dekoratif itu adalah corak yang sering dijumpai terutama di dalam rumah. Di sini Bu Malam memberikan contoh, ada gambar burung merak, ada gambar pemandangan alam, kemudian ada juga gambar bunga. Sekian penjelasan dari Bu Mala pada pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, Bu Mala mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.